bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan membahas cara mendapatkan gems banyak ratusan walaupun bisa ribuan juga, karena bulan kemarin 1 minggu saya mendapatkan gem 2000 lebih. Tentu saja caranya pakai yang cara original ya, bukan cara hack ataupun yang lain-lain, karena itu nanti akan berpengaruh ke akun kalian sendiri-sendiri ya. Kita caranya itu banyak. Yang terpenting kita bahas untuk intinya itu ke event bounty hunt ya. Jangan ke yang lain-lain. Hanya saja cara mendapatkan gems itu ada banyak. Ya, kalau kalian belum tahu, ini nggak ke bounty hunt dulu ya. Ini buat yang belum tahu, ini videonya ada 30 subtitle. Jadi untuk negara lain bisa kalian menggunakan subtitle negaranya sendiri-sendiri ya, karena videonya banyak subtitlenya. Nah, caranya mendapatkan gems salah satunya seperti ini. Salah satunya ya, nanti untuk bounty-nya kita taruh di belakangan. Yang pertama, cara mendapatkan gems itu ada event seperti ini ya. Growth Sprout ataupun collect gold dapat gem 10. Terus kalian bisa ngebus ginian ya kalau kalian rajin. Growth Sprout ngasih makan monster, nanti juga dapat gems. Ataupun di Monster Wood di iklan sini ya, itu bisa mendapatkan gems juga. Itu salah satu cara juga. Terus di harian sini daily login itu mendapatkan 3 gems setiap hari. Ataupun di Denguons Resorts ya, di sini. Nah, resource ya. Nah, ini seminggu sekali, kalau nggak keliru Kamis, Jumat, Sabtu itu ada 30 games, jangan lupa ya. Nah, itu terus ada juga event-event seperti Max Coin, itu juga bisa memberikan games sekitar 16 sampai 24 ya. Nah, ataupun banyaklah cara mendapatkan games. Era Saga juga ada ya salah satunya. Nah, itu salah satu cara mendapatkan gems. Hanya saja itu kan sedikit-sedikit. Nah, kalau mau banyak, mainlah event bounty hunt ya. Jangan yang aneh-aneh, jangan di hex pakai APK lain, jangan di ya, kalau pemain gratisan seperti saya ya, inilah salah satu caranya mendapatkan gems 2000 lebih dalam 1 minggu. Main event bounty hunt, jadi harus paham. Nah, ini kalian harus paham juga pembahasan hater, urutan kerusakan dan juga fungsi-fungsinya ya. Jadi jangan kalian skip biar kalian paham dan nggak salah paham nanti tanya-tanya terus ya. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk sekarang langsung kita bahas untuk bounty-an ke depannya. Tanggal berapa bounty-an ke depan itu? Tanggal 20-annya. Nah, untuk yang belum tahu itu ada di sini ya. Untuk event bounty hunt itu bisa mendapatkan gems 2000 lebih ya. Nah, ini tanggal 21 sore ya. Ini di sini ada tanggal 21 sore, kalau enggak lah ya 20 sore ya, kelupaan. Pokoknya sekitar 21 sore seingat saya ini ya. Dan sekarang ini videonya tak buat tanggal 12 bulan 2 2025, dan ini belum tak publik ya, hanya tak buat untuk yang menjadi member di subscriber saya. Yang member ya, entah member diamond eksklusif ataupun VIP ya, saya minta tolong jangan disebarluaskan dulu. Nanti ini akan saya publik ke publik tanggal sekitar tanggal berapa ya, tanggal 16-an mungkin ya, tanggal 16 kalau nggak 15 ya, kurang lebihnya tanggal segitu. Nah, saya minta tolong jangan dipublikasi ke teman-temannya dulu ya. Nah, ini masih untuk member di akun saya ya. Nah, kita langsung saja untuk bahas bounty-an ke depan ya. Yang dibutuhkan apa saja? Banyak sekali. Nah, yang pertama kalian harus paham tentang penambahan kerusakan dulu ya. Penambahan kerusakan itu ada 4. Contohnya itu sih gimana sih Bang penambahan kerusakan? Contohnya penambahan kerusakan ada seperti ini ya. Damage boss, triple damage, double damage ya. Itu ada 4 penambahan kerusakan ya. Nah, 4 penambahan kerusakan itu ada juga yang paling kecil, contohnya seperti ini. Nah, ini yang pertama, 25% damage boss. Jadi di awal giliran dia memberikan kerusakan 25% tambahan untuk semua rekan tim. 25%, diingat ya,
25%, nggak ada 1 kali lipat. Nah, itu urutan yang terkecil. Urutan yang kedua ada urutan boss damage atau damage boss tanpa SC. Contohnya seperti ini ya. Dia memberikan efek damage boss untuk semua rekan tim sebesar 50%. Ya, itu urutan kedua. Urutan ketiga ada yang namanya double damage. Ini 2 kali lipat kerusakan. Contohnya attacker memberikan kerusakan 1B, maka yang diterima musuh menjadi 2 kali lipat, yaitu 2B. Nah, itu untuk double damage. Nah, urutan tertinggi keempatnya namanya triple damage. Nah, seperti ini ya. Triple damage, dia memberikan efek triple damage untuk semua rekan tim dalam satu giliran. Triple damage 3 kali lipat. Kalau dihitung dengan persenan, berarti ini 275% ataupun 300% boleh sama saja ya. Nah, ini 300% atau 3 kali lipat. Contoh, attacker memberikan kerusakan 1B, maka yang masuk ke musuh menjadi 3B. Nah, itu ya, makanya bisa di bounty-an itu bisa memberikan kerusakan 4B sampai 12B lebih ya. Memang caranya seperti itu, ditumpuk ya. Jadi untuk triple damage, double damage, damage boss dan juga SC boss damage itu semuanya bisa ditumpuk ya. Jadi kalau masuk semuanya itu berkali-kali lipat. Contohnya, nah, ini ada double damage, triple damage 3 kali lipat dan juga 2 kali lipat. Itu kalau digabung sudah 5 kali lipat kerusakan dalam sekali pukul ya. Itu semuanya bisa digabung. Nah, ini kita sudah masuk pembahasan untuk penambahan kerusakan. Nah, kita kesampingkan dulu untuk naik di atas tingkatannya. Namanya apa? Elemen weakness ya. Kalau yang belum tahu elemen weakness itu contoh, musuhnya elemen tanah. Kalau kita pukul dengan elemen tanah, sama-sama elemen tanah, itu rentan ataupun kerusakannya sedikit ya, karena lemah, elemennya sama-sama lemah. Karena tanah bertemu tanah, itu kerusakannya nanti malah dikurangi. Bukannya 1 kali lipat tapi malah dikurangi. Contoh, attacker yang berelemen tanah memberikan kerusakan 1B ke musuh yang berelemen tanah juga, maka kerusakannya bukan 1B tapi diturunkan 50% menjadi 500M. Nah, itu adalah elemen yang weak ataupun lemah ya, karena sama-sama elemen. Api ketemu api, air bertemu air, petir bertemu petir. Nah, itu elemen kelemahan, sama-sama lemah ya. Nah, kalau untuk elemen weakness ataupun elemen strongest ya, strongest. Jadi kalau kita mukul musuh itu keterangannya strong. Nah, itu kerusakannya dikali 5. Contohnya, elemen air akan lemah terhadap elemen petir. Nah, jadi kalau ada attacker memberikan kerusakan elemen petir ke elemen air, nah itu nanti kerusakannya dikalikan 2,5 ya. Jadi contoh memberikan kerusakan 1B, maka yang masuk menjadi 2B 500, banyak sekali ya. Ya memang itu 2,5 hitungannya ya. Jadi kalian juga harus paham perputaran elemen. Jadi contohnya, natur akan lemah terhadap elemen api, api akan lemah terhadap elemen air akan lemah terhadap elemen petir akan lemah terhadap elemen tanah akan lemah terhadap elemen kegelapan akan lemah terhadap elemen cahaya akan lemah terhadap elemen metal akan lemah terhadap elemen magic berputar kembali menjadi lemah terhadap elemen natur tadi ya. Jadi itu berputar. Kalau kalian hafal itu easy peasy lemon squeezy ya, cari gems di event bounty-an. Nah, kita kesampingan itu dulu. Pokoknya ya kurang lebihnya seperti itu, jangan di skip nanti biar nggak salah paham ya. Nah, kalau elemen weakness itunya dari skill ya, langsung itu kan tanpa keterangan, langsung kalau dipukul musuh keterangannya strong. Hanya saja di bounty-an itu kita auto, nggak manual mukulnya, kita klik fight ataupun pertarungan itu kan otomatis jalan. Nah, itu ya, itu juga dipertimbangkan. Nah, contoh magic weakness, si Charm Constrictor di trade-nya ada magic weakness. Nah, ini fungsinya sebagai saat di awal giliran dia memberikan elemen magic weakness ke semua musuh. Jadi nanti semua musuhnya akan mendapatkan magic weakness ya, magic weakness. Dimana magic weakness ini berfungsi sebagai musuh yang terkena elemen magic weakness, jika dipukul dengan monster kita yang elemen magic, maka kerusakannya akan dikalikan 2,5. Contoh, ini kan sudah ini contohnya saat pertarungan dimulai ya. Jadi magic weakness sudah disebar ke musuh, ini otomatis nyebarnya. Setelah disebar,
Kalau si Charm Constrictor memberikan kerusakan dengan skill 2, 3, 4, kerusakannya dikalikan 2,5, melainkan dengan skill 1 karena elemennya api ya, itu nggak masuk karena elemennya tadi yang disebar elemen magic. Kalau kita pukul dengan selain elemen magic, maka kerusakannya nggak jadi 2,5. Itu ya perbedaannya. Nah, itu 2,5. Contoh, dia memberikan elemen kegelapan weakness, dark weakness ya. Jadi harus dipukul dengan elemen kegelapan juga. Nggak boleh pakai yang lain. Boleh, tapi nanti kerusakannya sama saja bohong ya. Jadi kerusakannya cuma 1 kali lipat, bukan 2,5. Nah, jadi mubazir nanti weaknessnya. Nah, monster-monster yang mempunyai magic weakness seperti ini itu banyak. Entah itu thunder weakness itu banyak sekali ya, support banyak sekali, attacker banyak sekali ya. Nah, untuk keterangan hater sekarang, hater ya, hater. Nah, yang paling gampang dulu ya, jangan masuk ke bleeding dulu karena itu lumayan susah. Dark hater, SC dark hater ini nggak disebarkan ke musuh tapi langsung ditaruh ke dirinya sendiri ya. Jadi kayak gini keterangannya, kalau musuhnya elemen kegelapan, jika saya menggunakan copok ini karena dia mempunyai dark hater berfungsi kalau copok memberikan kerusakan ke monster musuh yang berelemen dark ataupun elemen kegelapan, maka copok memberikan kerusakan kali lipat 3 kali lipat. Nah, jadi bisa dibilang copok ini pembunuh elemen kegelapan ya karena dark hater. Nah, kalau musuhnya bukan elemen dark bang, apakah mendapatkan kerusakan 3 kali lipat? Tidak ya, karena dark hater ini berfungsi kalau musuhnya berelemen kegelapan. Banyak monster seperti ini banyak, bukan hanya copok, Miniminos pun punya ya, metal hater. Jadi Miniminos kalau memukul musuh yang elemennya ada metalnya, itu kerusakannya 3 kali lipat ya. Jadi ini juga ada dark hater, banyak sekali hater itu ada banyak sekali. Jadi kalian pelajari. Oh, untuk perkaliannya hater itu 3 kali lipat, weakness 2,5. Urutan penambahan kerusakan tadi yang awal ya. Jadi ini bingung apa tidak kalian, pokoknya ikutin pelan-pelan ya. Ini sebisa mungkin saya bahas sesantai mungkin dan sejelas mungkin. Untuk bleeding hater ya, ini keterangannya beda, agak susah dari yang dark hater. Karena dark hater ini kalau musuhnya berelemen kegelapan, kita langsung mendapatkan kerusakan 3 kali lipat. Beda dengan bleeding hater ya. Jadi kita harus memberikan efek bleeding dulu ke musuhnya, baru bleeding haternya memberikan kerusakan 3 kali lipat ya. Karena di trade-nya tidak ada yang memberikan SC bleeding all area, jadi tidak ada musuh yang terkena bleeding. Contoh, copok saya gunakan ke musuh ya. Kalau musuhnya terkena efek skill keempat, yaitu nanti musuhnya terkena bleeding ya. Nah, ataupun skill ketiga musuhnya terkena bleeding, maka kerusakan copok akan menjadi 3 kali lipat dari bleeding hater. Jadi bleeding haternya ini baru bisa aktif kalau musuhnya terkena bleeding. Kalau belum terkena bleeding, berarti belum mendapatkan kerusakan 3 kali lipat ya. Seperti itu ya, itu cara kerja bleeding hater ya. Jadi untuk turn pertama, untuk bounty hunt itu kan 3 giliran otomatis. Jadi di giliran awal copok ataupun Charm Constrictor yang memiliki bleeding hater ini itu 3 kali lipatnya belum aktif. Kalau copoknya di ronde pertama langsung memberikan bleeding, maka ronde kedua copok akan memberikan kerusakan 3 kali lipat dari bleeding hater. Ataupun musuhnya juga mempunyai elemen kegelapan seperti ini, jadi nanti totalnya 6 kali lipat ya, seperti ini. Nah, kalau dark hater ini kan langsung aktif. Jadi kalau musuhnya elemen kegelapan, di giliran pertama pun, ronde pertama itu langsung mendapatkan 3 kali lipat. Kalau bleeding hater tidak, jadi harus memberikan bleeding dulu. Nah, itu adalah cara kerja bleeding hater. Nah, kalau untuk seperti ini ada juga ya. Nah, umbrella hater. Umbrella itu dia bisa memberikan kerusakan 3 kali lipat jika trade-nya musuh hardened atau bulwark. Nah, kalian tahu trade seperti itu ada banyak sekali ya, hardened atau bulwark. Nah, ini juga ada hardened. Jadi kalau si Pugnus tadi memukul si Henrik Soleriot dan Pugnusnya sudah mendapatkan efek hardened di bawah bar staminanya, kerusakannya akan 3 kali lipat.
Nah, seperti itu ya. Jadi dibaca untuk efek-efek heaternya. Ada juga banyak sekali heater-heater itu. Little Eneas ini juga punya heater ya. Jadi dia punya stun heater di sini. Nah, stun heater. Ingat, stun heater. Jadi ini nggak bisa langsung aktif. Aktifnya jadi musuhnya harus diberikan efek stun dulu. Kita baru kalau mukul musuh baru bisa memberikan kerusakan 3 kali lipat. Makanya di skillnya itu banyak yang memberikan efek stun. Nah, musuhnya disetun dulu, nanti kerusakan yang lain akan mendapatkan 3 kali lipat. Jadi harus diaktifasi pakai skill dulu. Itu ya caranya heater kayak gitu. Banyak sekali ada heater itu. Kalau kalian kekurangan monster yang ada heaternya, kalian bisa bawa Ion V2. Nah, di awal game dia memberikan efek random heater, yaitu acak elemen ya. Entah itu dark heater, light heater, metal heater, nature heater, lain-lain terserah. Ya itu karena memang acak ya. Nah, ini skillnya ada juga memberikan random heater, acak heater untuk semua rekan tim 2 biji ya. 2 biji. Jadi dalam giliran awal sudah mendapatkan heater dari trade, semua rekan tim mendapatkan satu-satu. Terus di waktu Ion V2 mendapatkan giliran, kalau dia langsung memakai skill 1, dia memberikan efek random heater untuk semua rekan tim 2 biji. Jadi kalau bisa dipastikan untuk ronde pertama, kalau Ion V2 sudah jalan, itu semua rekan tim kita sudah pegang 3 biji random heater. Bagus sekali. Jadi kalau kalian punya Ion V2 itu tempatnya panen heater ya. Dia support heater yang paling bagus menurut saya. Paling worth it ya. Nah, ini hanya saja kita bahas bounty hunt ke depannya. Tanggal 21 ke depan. Itu yang dibutuhkan apa? Nah, itu yang paling penting ya. Jadi kita berpindah scenes ke sini, Bang. Nah, ini yang belum tahu. Ini saya minta tolong jangan disebar-sebar luaskan ya, karena ini videonya akan saya publikasi pokoknya sekitar tanggal 16 mungkin, kalau nggak tanggal 15-an gitu ya. Nah, ini fugitif lantai 8. Jadi kalau fugitif lantai 1 sampai 7 belum sampai lantai 8 dan belum punya fugitif kill FK ya, fugitif kill, kalian pakailah tadi copok ataupun Charm Constrictor. Dia punya bleeding heater dan juga weakness dan juga heater elemen kegelapan. Jadi paling gampang kayak gini saja. Kalau fugitifnya elemen kegelapan, kalian pakai copok. Kalau selain elemen kegelapan, kalian pakai charm ya, seperti itu ya. Itu yang paling bagus. Nah, ini fugitifnya di lantai 8. Contoh, kalau sudah sampai di fugitif 8 belum punya fugitif, masih koinnya mungkin masih kurang buat beli fugitif kill ya. Nah, kalian bisa pakai Charm Constrictor karena dia elemennya bukan kegelapan. Kalau pakai kegelapan pun nggak bisa pakai si copok, karena fugitif lantai 8 besok ya itu mempunyai SC 50% life shield, dimana fugitifnya itu akan mendapatkan seal ataupun tameng yang di atas bar darah itu sebesar 2B. Kalian tahu sendiri fugitif L8 lantai 8 itu tebal darahnya itu 4B, 4 billion ya. Jadi untuk 50%-nya ya dibagi 2 saja, yaitu 2B shield. Tak sarankan menggunakan Charm, kenapa? Karena Charm mempunyai trait yaitu Pierce, dimana Pierce itu bisa langsung menembus shield, yaitu mengabaikan efek shield ya. Jadi bisa langsung ke darahnya ya. Nah, tenang, kalau kalian nggak punya Charm Constrictor, kalian pakai lain dulu nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Jadi nanti di ronde pertama bisa mukul fugitifnya, kalau ronde kedua nggak bisa. Mohon maaf. Karena kenapa? SC 50% life shield ini akan aktif kalau si fugitifnya mendapatkan giliran. Kalau belum mendapatkan giliran masih belum aktif SC-nya ya. Jadi shieldnya ini akan berfungsi kalau fugitifnya sudah mendapatkan giliran. Nah, kan urutannya kayak gini. Kita 3 monster, fugitifnya 1 monster. Jadi 3 monster kita jalan di ronde pertama, setelah itu fugitifnya akan baru jalan. Nah, itu baru aktif. Nah, habis itu kalian baru mukulin si seal-nya, nggak ada kerusakannya karena seal-nya itu tebel sekali. Makanya tak sarankan menggunakan Charm tadi ya. Kalau nggak punya bisa pakai Mini Minos, Joanter Bin Hunter. Dia memang nggak punya pierce, tapi punya skill yaitu Seal Breaker, yang artinya dia bisa menghilangkan seal-nya musuh ataupun memblokir seal. Nah, itu skill yang bagus buat fugitif ke depannya. Tanggal 21 bulan 2 2025.
Nah itu, ini tak kasih bocorannya ya. Jadi fugitifnya ini dia try-nya fugitif quick ini. Nah ini ya, Grave Danger. Dimana Grave Danger itu, kalau kalian menggunakan monster yang mempunyai Grave Danger Hater, nah itu mendapatkan 3 kali lipat kerusakan. Hanya saja kalau sekarang monster kita ataupun yang ada di game ini yang punya Grave Danger Hater belum ada yang punya skill Shield Breaker ataupun Blokir Shield ataupun Trade Pierce. Jadi kan nggak bisa nembus untuk shieldnya nanti. Jadi tak sarankan memakai cam saja. Ya itu yang paling mantap menurut saya buat fugitif ke depan sebelum punya FK. Ya kalau udah punya FK mending pakai FK. Nah, jadi ini ya, fugitif lantai 8 dia mempunyai elemen cahaya dan juga elemen tanah. Nah, kalau kalian punya monster elemen cahaya hater dan juga tanah hater, contohnya apa Bang? Ada Shadowina itu punya Light Hater semua rekan tim. Skillnya ada 3 biji yang punya Light Hater. Nah, banyak kan, peluangnya banyak. Ataupun Earth Hater. Nah ini kenapa saya minta tolong tadi jangan di share ke rekan-rekan timnya dulu, karena ini videonya masih tak privasi dan hanya bisa dilihat oleh member saya yang join member di channel saya ya. Karena nanti di event Thales Challenge itu ada monster yang memiliki elemen Earth Hater untuk semua rekan tim. Jadi untuk ininya ya, Earth Hater itu tak sarankan diambil untuk event Thalesnya ya monsternya, karena punya Earth Hater. Nah kalau untuk elemen Light Hater nggak usah pakai Shadowina, nggak apa-apa, karena skillnya nanti kalau sudah mendapatkan FK ataupun fugitive kill nanti dia elemennya itu metal. Kalian tahu elemen metal ya, elemen metal. Jadi elemen cahaya nanti akan lemah terhadap metal. Nggak perlu dikasih hater. Kalau dikasih hater nanti cuma nambahin 50% doang. Nggak jadi 3 kali lipat. Kenapa? Sebelumnya sudah mendapatkan elemen weakness ya. Jadi jangan disia-siakan. Elemen weakness, elemen fugitifnya itu cahaya, akan lemah terhadap elemen metal yang dipunyai oleh fugitive kill. Jadi kerusakannya udah 2,5 ya. Jadi nggak perlu diberikan efek Light Hater lagi ya. Yang penting lebih bagus diberikan efek triple damage ataupun double damage ataupun boost damage, SC boost damage ditumpuk. Nah itu lebih banyak, lebih worth it ya, karena sebelumnya sudah mendapatkan 2,5. Nah ini kalian harus tahu, weakness dan juga hater kalau sama itu nggak bisa ditumpuk ya. Contoh, ini kan elemen fugitifnya, nanti fugitifnya elemen cahaya. Kalau fugitive killnya elemennya metal memberikan kerusakan udah 2,5. Kalau ditambah dengan Light Hater itu tidak menjadi 2,5 ditambah 3,0, bukan, melainkan hanya 3,0 saja, 2,5 nya hilang ya, seperti itu. Jadi nggak usah Light Hater, mending dikasihkan double damage, triple damage, boost damage dan lain-lain, ataupun Earth Hater. Nah itu beda lagi ya. Nah itu. Nah untuk fugitifnya lantai 8 ini, jadi kalian screenshot lah, ini dipakai dulu, jangan disiarkan. Nanti kalau udah tak publik sekitar tanggal 16 kalian boleh ya minta tolong, boleh di share ke teman-temannya, nggak apa-apa ya. Nah sebelum tanggal 16 saya minta tolong jangan di share dulu. Nah itu ya. Nah untuk skill fugitive kill sekarang, skill fugitifnya, fugitive kill, namanya fugitive killnya nanti adalah Knuckles Nikki ya. Ini adalah namanya fugitive kill. Dia adalah attacker yang berelemen metal dan juga elemen kegelapan. Nah pas kan elemen kegelapan itu, nah mana tadi, nah elemen tanah ini akan lemah terhadap elemen kegelapan ya. Jadi kerusakannya 2,5 ya kan, 2,5. Jadi metalnya ini akan kuat terhadap elemen apa ya, elemen ini, elemen light, karena memang kerusakannya itu nanti 2,5. Nah ini kalau kalian mengambil si siapa namanya, si monster yang ada di Thales Challenge, kalian ganti untuk pakai Earth Haternya, itu pun menurut saya kurang maksimal sebenarnya. Lebih maksimal lagi kemana, ke Queen Thalassa, yaitu yang paling maksimal
ya. Jadi kalian nanti bisa pakai Quintalasa sama Superfoom ataupun Quintalasa sama Roger. Itu yang paling bagus menurut saya, bukan Monster Talasnya. Kalau kalian punya Monster Talasnya itu dipakai, itu pun boleh ya. Itu pun boleh ya. Nah, ini Knuckles Niki ya. Jadi tak sarankan nanti kalau udah fugitif lantai 8 sudah punya fugitif kill, nanti bisa pakai siapa ya, Roger ataupun Superfoom boleh. Nah, itu untuk menambahkan kerusakannya, ataupun pakai hater tambahan Ion V2 boleh. Cuman kan udah pas ya hater-haternya, cuman tidak terlalu tak sarankan. Terus seperti siapa ya yang ada di Talas Celeng besok tanggal 14 itu boleh juga, hanya saja kerusakannya nanti nambahnya sedikit, nggak terlalu banyak, itu boleh juga. Nah, ataupun monster yang paling bagus, yang paling tak sarankan adalah menggunakan si Quintalasa, karena Quintalasa bisa nyetop pergerakan musuh dan juga bisa memberikan hater tambahan untuk stoppernya ya. Quintalasa memberikan efek freeze ke musuh dan juga memberikan efek freeze hater ke rekan tim, jadi kerusakannya 3 kali lipat. Udah bisa nyetop giliran musuh, bisa juga memberikan kerusakan tambahan untuk attacker kita ya. Itu adalah yang paling bagus menurut saya. Nah, kini kita bahas untuk skill yang pertama ya, karena ada banyak skillnya ya. Bounty-nya nanti akan banyak skillnya kan. Kalian pakai yang bagus-bagus. Nah, Bone Breaker, dia menghilangkan efek shield untuk salah satu musuh. Setelah itu memberikan kerusakan masif urutan keempat. Nah, ini ada 5 urutan kerusakan. Yang pertama adalah low, dari terkecil ke terbesar ya. Low, moderate, heavy, masif, dan instant. Masif urutan keempat untuk satu musuh. Nah, itu aja. Memang kerusakannya besar, hanya saja dia menghilangkan efek heal ya. Tadi kan fugitifnya punya efek heal ya. Jadi ini dia bisa memberikan kerusakan ya, seperti itu. Nah, kalau untuk skill kedua, Canine Counter, dia memberikan kerusakan moderate urutan kerusakan kedua, berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu memberikan efek Guardon ke semua musuh. Kalian tahu FK nya ini punya trait Guardon hater. Jadi kalau udah level 130, jadi ini nggak usah dipakai ya, karena di trait ketiganya nanti akan memberikan SC Guardon ya, seperti itu. Lebih tak sarankan menggunakan Grave Danger Hater kalau punya support yang bisa memberikan efek Grave Danger Hater ya, itu. Nah, Fury dia memberikan efek 3 kali kerusakan untuk dirinya sendiri dan memberikan efek Grave Danger Hater. Nah, ini jangan lupa dipakai ya. Skill ketiga ini jangan lupa dipakai, dan skill pertama kalau ini nggak usah, nggak apa-apa kalau memang sudah level 130 ya. Deal instant dark damage to one enemy. Nah, ini memberikan kerusakan urutan kelima terbesar untuk salah satu musuh. Nah, ini knockout ini jangan lupa dipakai. Nah, kalau untuk Metal Jaws ini dia memberikan kerusakan kecil urutan pertama, low, berelemen metal untuk semua musuh. Ini jangan dipakai skillnya ya, karena tidak saya sarankan pakai itu. Damage-nya terlalu kecil karena di bounty itu mementingkan kerusakan ya. Nah, mana tadi? Nah, sekarang ini ya, Pau Jabs, dia memberikan kerusakan masif urutan keempat berelemen metal untuk satu musuh saja. Nah, itu. Jadi ini dipakai juga boleh kalau memang sudah level 130, karena haternya udah nyala semuanya, tinggal satu hater lagi Grave Danger di skill. Nah, itu yang dipakai. Nanti Grave Danger di skill itu dipakai, sisanya ambil kerusakan yang paling besar, masif dan instant. Nah, itu ya. Spiky Gloves, dia memberikan kerusakan heavy, berarti sedang ya, berelemen kegelapan untuk satu musuh. Nah, ini jangan dipakai ya. Terus Steel Venged Fist, dia memberikan efek shield block. Jadi kalau musuhnya bisa memberikan efek shield lagi, nah ini dipakai nanti. Kalau musuhnya nggak bisa mengaktifkan shieldnya, nah itu ini jangan dipakai, nggak apa-apa. Cuman ini bisa dibilang gimana ya, dipakai boleh, gak dipakai boleh, kayak gitu. Nah, nanti menyesuaikan saja ya, kalau memang sudah fugitifnya sudah sering menggunakan skill Shield Breaker ya, ini nggak usah dipakai ya. Nah, itu kalau nggak sering pakai Shield Breaker, karena kita butuh ronde kedua itu kita menggunakan efek Shield Breaker ya. Nah, itu dia memberikan efek Shield Block
untuk semua musuh dan memberikan kerusakan moderate berelemen metal untuk semua musuh. Shield block ya, jadi ngeblokir semua shield yang akan datang. Nah, jadi nanti fugitifnya nggak bisa pakai shield kalau sudah pakai skill ini. Jadi nanti SC shield 50% nggak nyala kalau memang sudah dikasihkan ini ya. Nah, untuk ultimate ataupun special skill, dia menghilangkan efek positif yang dimiliki oleh musuh ya. Jadi ini bisa menghilangkan shield juga, kan shield itu termasuk efek positif ya. Jadi dia menghilangkan efek positif untuk semua musuh dan juga memberikan kerusakan heavy. Hanya saja kerusakannya ini kecil ya, heavy itu sedang. Berelemen kegelapan untuk semua musuh dan memberikan efek bleeding dan juga mega stun. Nah, itu untuk spesial skill fugitive killnya nanti ya. Nah, kita langsung bahas untuk trait-nya si fugitif mana. Nah, ini adalah trait-nya fugitive kill. Trait fugitive kill, bukan fugitif ya. Bounty Hunt Knuckles Nikki. Nah, tadi namanya itu ya, Knuckles Nikki. Dia mempunyai untuk R0 ataupun level 100, dia sudah mempunyai Guardon Hater. Nah, tadi saya bilang kalau dia di bawah level 130 ya, jadi skill Guardon ke musuhnya itu tadi dipakai ya. Jadi kalau belum level ini, buat kalian yang levelnya belum level 130, pakailah skill yang ada. Nah, ini mana tadi efek Guardon ke musuh, udah gak? Jadi kayaknya ada bang. Nah, ini Konine counter ya. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan fugitive kill tapi belum bisa level 130 ya, kemungkinan gemsnya habis ataupun buat percepat habis ataupun sentiumnya habis ya, kalian pakailah skill ini ya, Konine counter. Hanya saja kalau kalian sudah level 130 ke atas, nggak usah pakai itu, mending diganti dengan skill kerusakan yang besar ya, itu. Nah, ini untuk rank 1 ataupun level 110 ya. Si Knuckles ini memberikan efek hardened, yaitu kalau dipukul musuh bisa memberikan peluang 20%, kalau dipukul musuh bisa meleset, sama efek-efeknya juga. Efek tortur, efek kontrol ataupun efek debuff ya. Jadi peluangnya memang kecil. Jadi kita nggak usah bahas, kita kesampingkan dulu untuk trait level 110. Nah, kita langsung untuk trait level 130. Dia memberikan efek Guardon ke semua musuh. Jadi harus kalian tahu ya, Guardon Hater ini nggak bisa langsung aktif, ya. Jadi kalau musuhnya belum terkena efek Guardon seperti ini, memberikan efek Guardon, jadi Guardon Haternya belum nyala. Makanya tadi tak kasih tahu untuk yang level 130 ke bawah, pakailah skill yang bisa memberikan efek Guardon ke musuh yang tadi ya. Apa tadi namanya, lupa saya. Nah, itu. Nah, kita langsung bahas ke gamenya. Bang, cara mendapatkan fugitive kill cepat itu kayak gimana? Kemarin saya jeda 1 hari itu sudah dapat fugitive kill. Contoh, sore jam berapa ya? Sore jam 7 sore, 7 malam ya, 7 malam itu Bounty Hunt itu start ya, atau mulai. Saya besok subuh ya, baru jeda berapa jam, 9 jam berjalan event, saya sudah mendapatkan FK ya, karena memang prepare ya. Jadi prepare itu fungsinya agar gimana? Agar nanti kalau kita sudah mendapatkan FK fugitive kill bisa powerful, sekali pukul bisa langsung hilang, ataupun bisa mendapatkan FK-nya lebih cepat dari yang lain. Jadi ini tak sarankan menggunakan Charm Constrictor karena tadi fugitive kill-nya punya SC 50% shield. Kalau Charm Constrictor mempunyai pierce, dia bisa langsung nembus ke darahnya. Ini alasan saya memberikan arahan ke Charm Constrictor untuk early ya. Kalau sudah League 8 dan belum punya fugitive kill, nah kalian pakai Charm Constrictor boleh. Nanti Charm Constrictor akan memberikan efek Bleeding Hater. Kalau bleedingnya sudah masuk, kita mendapatkan kerusakan 3 kali lipat. Kalau belum ini Magic Weakness-nya ya, nah ini mendapatkan kerusakan 2,5. Ini saja sudah mendapatkan kerusakan 5,5. Nanti belum ditambah dengan supportnya, karena 1 attacker 2 support kita bawanya nanti ya. Nah gini caranya,
Di Leagui 8 kalau belum punya fugitive kill, tak sarankan menggunakan Charm Constrictor. Yang kedua bisa menggunakan si Roger ya. Roger mana Roger? Karena Roger bisa memberikan efek double damage, boss damage dan juga triple damage. Ataupun Demons and Dweller Hater, hanya saja ini nanti nggak kepakai. Demons and Dweller Haternya nggak kepakai ya. Nanti digantilah pakai yang lain, pakai penambahan kerusakan pun bisa. Nah, ada nggak? Nah, kan nggak ada. Jadi ya mau diganti apa enggak ya terserah kalian. Ini ada random elemennya juga, jadi pakai saja nggak apa-apa. Siapa tahu memberikan efek elemen Earth Hater ataupun Light Hater, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah ini kalau gem kalian di atasnya 300 ya, dan kalian punya berapa ya? Enggak 300 sih. Kalau kalian punya 550 gems minimal, itu tak sarankan ngejar untuk monster yang ada di Talos Challenge. Hanya saja itu akan kepakai di bounty selanjutnya, bukan langsung besok, itu enggak ya. Jadi kalau kalian ada gems lebih, kalian ambil, karena sekarang monster Earth Hater itu belum ada ya, belum ada, adanya random eliminator. Nah itu makanya tak sarankan kalau kalian punya gems. Kalau nggak punya di skip nggak apa-apa ya, dibuat bounty-an aja gemnya 250 ya, buat nyepertin di laboratorium. Nah nanti tak jelaskan untuk butuh berapa gems. Jadi persiapannya kayak gini. Persiapan untuk bounty-an. Kalian harus punya sentium 1900 minimal, karena untuk level 100 sampai 130 itu membutuhkan 1900 sentium ya. R0 sampai R3, rank 0 sampai rank 3 itu membutuhkan 1900 ya. Itu tak sarankan disiapkan. Nah, kalau untuk gemsnya ini tak sarankan mempunyai 250. Yang pertama, kita di hatchery ini di craft ya kayak gini. Nah, jadi kayak gini nanti di craft. Kalau soalnya kan kita dapat cel ya, dapat cel dari bounty shop. Kalau sudah dapat ini, itu di craft, dicepatkan pakai gems itu banyaknya 54. Kalau kalian di laboratoriumnya ada iklan ya 4 kali setiap 12 jam itu, tak sarankan kalau besok bounty-an, jadi sebelumnya jangan dipakai iklannya biar enggak nanti cooldown ya. Jadi dipakai buat bounty saja ya. Nah itu, jadi itu 54 gems buat nyepetin di laboratorium craft. Setelah di craft nanti di collect jadi telur. Jadi telur di sini kalau baru masuk jadi telur. Nah, ini bayarnya 54 lagi. Itu sudah berapa? 108 ya, anggap saja 110 ya. Ya kayak gitu. 110 ya, atau ya wes 108. Nanti di rank up lagi di sini. Nah, kalau baru masuk itu 24. Masuk ke rank 1 ya. Karena level 100 ke rank 1 ya. Ke level 110 itu 24. Ke rank 2 24 lagi, ke rank 3 24 gems lagi. Jadi 108 ditambah 24 kali 3 itu berapa? Nah, ini tak hitungkan sebentar. Jadi kalian butuhnya gems itu berapa? Kalian juga harus siapkan untuk event bounty-an. Karena nanti akan comeback gemnya sekitar 2000 kalau kalian rajin ya. 24 dikali 3 itu sudah 72. Nanti masih ditambah dengan nyepetin yang laboratorium sama di edge tadi ya, waktu jadi telur sama craft menjadiin telur itu 108. Totalnya 180 gems. Nah, tadi bilangnya 250 Bang, kurang lebih. Nah, itu buka run. Jangan lupa buka run ya. Karena kalau event bounty itu jarang ada event buka run juga. Jadi nanti buka runnya itu. Bentar, tak contohkan pakai monster yang mana ya yang runnya nggak kebuka gitu. Tak carikan bayarnya berapa. Nah ini ya, jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan Eva, kita harus pasang run kan. Nah jadi harus buka ginian. Kalau nggak promo, nggak ada diskon ya, nggak ada event potong buka runs, itu bayarnya 15 sama 25. Itu sudah kalian tambah berapa? 25 tambah 15 itu sudah 40. Jadi tadi totalnya sudah 180 gems ditambah 40 gems, totalnya 220. Makanya tadi tak sarankan mempunyai gems 250-an buat event bounty. Nah, dicatat 1900 sentium, 250
250 gems. Itu yang paling penting ya buat persiapan event bounty. Dan juga punya monster support. Jadi kalau kalian memang pengen sering-sering bisa main bounty-an, ya tak sarankan supportnya dulu di level 5 ya. Jadi nanti tak sarankan menggunakan Cham Constrictor, bisa menggunakan Roger ataupun Quintalasa. Quintalasa pun saya belum ada bang, ini baru request dan masih punya 41 cel, memang sedih pokoknya ya. Nah itu ya. Nah itu sudah, kita bahas kemana sekarang? Sudah kayaknya, sudah itu ya. Nah kalau kalian nanti pakai si mana tadi, Ion, ini boleh juga ya, boleh juga, cuman kurang tak sarankan karena kerusakannya nanti cuma nambah 5 kali lipat 0,5 ya, nggak ada 1 kali lipat. Jadi mending penambahan kerusakan, itu yang paling saya sarankan bang. Nah kalau kalian punya tanya-tanya monster hater itu ada banyak apa enggak bang? Banyak. Kalian visit saja ini nickname saya ya, namanya siapa nickname saya, Goldie Cabibut ya, ada di SIG Shine in the Glory ya. Kalian bisa lihat, visit saja punya saya. Nanti ya monster yang ada di tengah ini full hater semuanya bang, full hater. Support sama attackernya kalian bisa lihat di sini. Ini bisa dipakai buat Colosseum, Cavern of Assassin, bisa dipakai bounty-an juga. Jadi kalian visit punya saya, ini kalian lihat nanti. Nah itu butuhnya apa saja biar kalian kalau ada event bounty-an udah pasti bisa ngejar, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian tanya, bang saya udah punya FK, dalam 1 hari sudah dapat FK, dikombo sama apa aja? Dikombo dengan support ya, mungkin bisa dikasihkan Roger ya, Roger ataupun Super Foam, 2 itu. Terus kalau punya si Quintalasa jangan lupa dipakai ya. Jadi nanti Quintalasa sama Super Foam sama FK, ataupun Quintalasa sama Red Air Roger sama Talasa. Nah itu ya. Jadi 3 itu ya yang menurut saya paling mantap ya. Jadi itu 3 untuk penambahan kerusakan, 3 itu ya. Nah itu kalau ada gems jangan lupa untuk talesnya itu tadi di ya, dikejar ya kalau ada gems. Kalau nggak ada nggak usah ya, nggak apa-apa, itu sudah sakit nanti memberikan kerusakannya. Dan harus siap-siap yaitu rune minimal level 9 kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya mungkin level 7 lah, tapi nanti nggak bisa one hit kalau level 7 8 ya. Kalau level 10 ke atas itu bisa one hit seperti ini. Terus nanti saya ada level 9, cuman level 9 nya masih tak taruh di monster lainnya. Nah, jadi nanti dikasih penambahan biji merah 3 biji. Nah kalau untuk rune-nya yang paling penting, contoh saya menggunakan support si Super Foam ya, Super Foam. Jadi ini kasih levelnya jangan tinggi-tinggi, siapa tahu nanti mau di remove lagi ya. Yang penting speednya itu sudah di atasnya attacker, karena attacker harus jalan yang terakhir ya. Jadi speednya yang penting di atasnya, sedikit saja nggak apa-apa, 1 biji ya nggak apa-apa, yang penting lebih. Nah dipikir-pikir berapa persen itu hitungannya ya. Jadi kalau udah mampu, contoh udah mampu menggunakan speed level 5, udah di atasnya bang speednya, ya pakai level 5 aja. Nanti kalau di remove pakai gems biar nggak mahal-mahal. Jadi kita jangan buang-buang gems ya di game ini. Nah kalau untuk tim strength ini yang penting ini support itu yang penting kecepatannya di atas attacker sedikit saja. Setelah itu sisanya dikasih rune penambahan kerusakan untuk semua rekan tim. Contohnya seperti ini ya. Kalau kalian punya level 9 ke atas dipakai ya, karena level 9 saya masih kepakai di mana ini kalau nggak keliru di sini tah. Nah itu level 8. Entah tak taruh mana level 8 ya, level 9 ya, lupa ya. Di sini ada ya. Ya pokoknya seperti itu. Yang penting supportnya speednya di atasnya attacker, terus punya tim strength. Nah jadi yang disiapkan apa, yaitu tim strength, terus kecepatan 2 biji buat 2 support, tim strengthnya 4 buat 2 support, dan 3 penambahan kerusakan untuk monster haternya nanti buat fugitive killnya. Nah itu kita baru bahas rune. Dan jangan lupa kita punya relik bang di sini. Jangan lupa ada relik penambah kerusakan. Jadi kalau monster fugitifnya punya double pedang seperti si copok seperti ini ya, double pedang, tak sarankan bukan punya obsidian, bukan punya ancestral atau yang lain. Yang penting itu menambahkan kerusakan, nggak perlu tinggi-tinggi ya.
nggak perlu tinggi-tinggi. Contohnya apa bang? Ada obsidian bang, obsidian ada juga namanya Shrimpweather Swords ya. Nah ini kalau kalian punya ini bisa di rank up sampai level 45, 2 biji nanti langsung ditaruh di monster fugitive killnya. Jadi bisa disiapkan ya. Kalau punya Shrimpweather Swords ini di rank up nanti dipakai di bounty hunt. Jadi kalau kalian punya ini di rank up sampai maksimal terus saja. Dimaksimalkan nanti dicopot dipakai lagi, dicopot dipakai lagi kayak gitu saja. Kalau ada event bounty, jadi kepakai terus ya. Setiap ada event bounty ataupun Colosseum. Karena yang dihitung kerusakannya ya. Jadi Shrimpweather ini 2 biji kalau kalian punya alhamdulillah. Kalau nggak punya seperti saya, bisa pakai yang namanya Laser Beam Swords. Hanya saja tidak bisa memberikan kerusakan maksimal, cuman ya lumayan daripada nggak ada pertambahan. Jadi ini tak levelin mak memang. Nah, 2 ini ya. Laser Beam Swords. Kalian bisa pakai 2 itu. Seperti bounty-an kemarin, saya waktu pakai Seeking Wonder level 132 itu saya bisa ngekill berapa ya? 34 atau 37 kali. Jadi seminggu itu saya dapat gems 2000 lebih ya. Jadi buat kalian yang pengen gems ya memburu saja event bounty-an. Kalau kalian tanya bang untuk pemula itu tipsnya kayak gimana? Tipsnya ya fokus ke monster hater, terus fokus ancestor dan juga fokus main bounty-an ya. Caranya itu gimana itu dipelajari, udah itu aja. Sisanya gampang, nanti ngikut itu monster power ngikut kalau udah kekumpul monsternya ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah bergabung dengan channel saya, sudah menjadi member VIP eksklusif dengan Diamonds, ataupun yang sudah subscribe saya terima kasih sekali, ataupun yang sudah like dan juga tap waktu saya live karena saya setiap hari live habis sisa. Kurang lebihnya seperti ini saja buat bounty-an ke depan ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.